Lombok, Nusa Tenggara Barat dikenal memiliki pesona alam yang eksotis dan mengagumkan. Mulai adanya deretan pantai hingga Gunung Rinjani yang berdiri gagah. Namun ternyata kawasan yang dijuluki Pulau Seribu Masjid ini memiliki kearifan lokal kebudayaan yang masyhur dan lestari. Desa Pringgasela Selatan yang berada di Kabupaten Lombok Timur dan tepat berada di kaki Gunung Rinjani merupakan desa yang konsisten menjaga kebudayaan yang dimiliki. Desa dengan luas tanah lebih dari 460 hektar ini setidaknya memiliki 10 potensi kebudayaan, mulai yang bernafaskan keagamaan hingga kesenian. Sejak 2016 lalu, penguatan potensi kebudayaan di desa ini dilakukan dengan didirikannya komunitas-komunitas kebudayaan oleh warga setempat. Desa Pringgasela Selatan dihuni oleh 3 suku besar. Keberagaman ini membuat kebudayaan di desa ini semakin kaya. Kekayaan budaya ini dibalut dalam sebuah hajat tahunan yang dikenal dengan Dongdala melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini festival Dongdala ini kan seperti kata Dongdala itu sendiri. Kalau dalam bahasa sini, bahasa Sasak itu berarti pelangi. Mas. Nah, pelangi itu kan beragam-ragam warna. Nah, ini mencerminkan bahwa kita di Pringgasela Selatan ini, itulah uniknya kita. Kita ini terdiri dari berbagai terah atau etnis kayak gitu, etnis Membawa, kemudian etnis Tanah Gadang yang ada di Pringgasela, kemudian etnis Masbage. Yang ketiga-tiganya ini ya tentu karena perbedaan seperti itu, baik dari segi bahasa, kemudian adat istiadat, kebiasaan juga berbeda. Nah, sehingga tantangan kita di Pringgasela Selatan ini, baik di pemuda gitu kan, di masyarakat ketika kita pengen ada sesuatu itu sangat besar untuk menyatukan pemikiran. Salah satu warga yang bersiap menyambut Festival Dongdala adalah Rizkan Hasan, warga desa Pringgasela Selatan. Jauh-jauh hari, ibu 2 orang anak ini sudah menyiapkan pakaian adat yang akan ia kenakan saat acara puncak kebudayaan. Baju berwarna hitam ini bernama lambung. Lambung ini akan dipadu-padankan dengan kain tenun yang ia buat sendiri. Pada perayaan Festival Dongdala tahun ini, kain tenun berwarna merah Rizkan dan keluarga pilih untuk dikenakan. Tak hanya untuk dirinya, ia juga menenun kain untuk suami dan 2 anaknya yang juga akan merayakan hajat tahunan warga desa. Menenun kain sendiri untuk hari besar sudah menjadi tradisi di desa Pringgasela Selatan sebagai bagian dari warisan budaya. Dan sebuah kebanggaan bagi kami semua, warga, terutama ibu-ibu seperti saya ini terutama ya. Begitu antusiasnya semua ibu-ibu di sini itu, begitu dari sebulan yang lalu udah dia siapkan semua, dia siapkan dari nyiru ini dia udah pesen dari sebelumnya. Karena semua kan kita yang perempuan itu akan bawa nyiru ini, jadi semuanya itu dipesan dari sebelumnya. Hampir semua wanita di desa Pringgasela Selatan bisa menenun. Bahkan dahulu keterampilan menenun ini menjadi syarat wanita untuk bisa menikah. Namun sejak 2017 lalu tradisi menenun mulai redup. Maka sejak saat itu, di desa ini mulai dibentuk komunitas tenun bernama kelompok Nina Penenun. Nina adalah perempuan, penenun berarti orang yang menenun. Komunitas ini didirikan oleh para penenun desa setempat yang khawatir akan kurangnya penenun di desa Pringgasela Selatan di masa yang akan datang. Awalnya, kelompok ini hanya menerima kunjungan wisata dan mengajarkan para wisatawan yang datang untuk menenun. Namun pada 2021 lalu, komunitas ini mulai menerima anak-anak desa setempat untuk belajar menenun. Saat ini ada lebih dari 20 siswa dengan 8 pengajar di sekolah tenun ini. Anak-anak yang sekolah kebanyakan baru duduk di sekolah dasar hingga SMP. Mereka diajarkan banyak hal, mulai dari pengenalan alat hingga 7 teknik proses menenun kain.
Ya, di sekolah tenun ini kurang lebih ada 4 alat tenun yang kemudian disebut gedogan. Jadi masing-masing gedogan ini akan dipegang oleh siswa-siswi untuk belajar bagaimana cara menenun. Dan yang menarik di sini adalah setiap siswa-siswinya ini akan didampingi oleh seorang masternya atau seniornya untuk melihat bagaimana proses menenunnya sudah benar atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar teoritis ya Bu ya, ternyata yang diajarkan lebih kepada praktek bagaimana cara menenun yang baik itu seperti apa di sekolah ini. Menarik. Dewi Handayani, pengurus sekolah tenun menyebut tak mudah dalam membangun sekolah tenun ini. Namun karena semangat menjaga tradisi, pada akhirnya semua berjalan dengan baik. Jauh dari itu Bu, sebenarnya apa tujuan dari didirikannya sekolah tenun ini? Terutama kan tadi kan kalau kita lihat kan anak-anak yang kemudian diajarkan, apa sih Bu sebenarnya yang disampaikan? Tujuan kami mendirikan sekolah tenun ini hanya untuk meregenerasi penenun yang ada di desa kami ini. Kalau nggak ada ini bahaya ya? Ya, seperti logo slogan kami di spanduk itu, Mundek tak belajar nangka punah tenun tak. Artinya itu kalau kita tidak belajar dari sekarang maka tenun kita itu akan punah. Kebersamaan dan gotong royong yang dilakukan warga desa Pringgasela Selatan dalam menggali potensi budaya, menurut Dewi harus terus dilakukan. Apa yang dilakukan Dewi dan rekan-rekannya saat ini bukanlah akhir dalam memperjuangkan dan melestarikan warisan karuhun mereka. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi kebudayaan lainnya yang ada di desa Pringgasela Selatan. Pendampingan itu kan baik langsung maupun kita dibantu oleh Daya Desa. Daya Desa ini kan anak-anak muda yang berasal dari desa, dari program pemajuan kebudayaan desa ini. Jadi tentu saja harapan kita adalah bahwa dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda bisa menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak muda di sekitarnya. Menjelang acara puncak Festival Donggala Desa Pringgasela Selatan, beberapa rangkaian acara dilakukan. Salah satunya pengenalan permainan tradisional kepada anak-anak desa Pringgasela Selatan. Kegiatan permainan tradisional digelar di sebuah lapangan tepat di belakang kantor desa Pringgasela Selatan. Selodor menjadi permainan tradisional yang dimainkan oleh para warga. Selodor merupakan salah satu permainan tradisional yang dimiliki oleh suku Sasak di kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peserta permainan ini dibagi menjadi 2 tim dengan 4 orang pemain di masing-masing kelompok. Tim yang menyerang akan berusaha mengecoh lawan agar bisa menang. Kedua tim membutuhkan konsentrasi dan kelincahan agar tidak tertangkap lawan. Permainan seperti ini mulai kembali aktif dan dimainkan para warga sejak 2021 lalu. Suara sorak-sorai terdengar saat permainan tradisional ini mulai dimainkan oleh para warga desa Pringgasela Selatan. Desa Pringgasela Selatan ini nampaknya harus berbangga karena memang di tengah zaman modernitas seperti ini mereka masih memberdayakan dan juga melestarikan kebudayaan yang dimiliki. Salah satunya adalah permainan tradisional seperti ini. Outputnya banyak, selain tadi diharuskan menjaga kekompakan, tetapi yang paling penting yang saya rasakanlah merasakan kebahagiaan bermain selodor ini. Terutama menggunakan kain tenun seperti ini. Seru banget. Tidak hanya memainkan permainan selodor, permainan tradisional lainnya juga dimainkan. Kali ini masyarakat desa akan memainkan permainan terompa atau yang juga kerap dikenal dengan permainan bakyak. Salah satu warganya yakni Robi bersama 3 rekannya yakni Tony, Haikal, dan Iqbal yang duduk di kelas 7 SMP.
Robi CS bercerita, ia mulai sering bermain permainan tradisional ini sejak Festival Donggala digelar pertama kali pada 2021 lalu. Dengan penuh strategi, 4 anak ini mulai melangkahkan kaki mereka dengan langkah yang sama, baik kaki kiri maupun kaki kanannya. Oke, kita sudah bersama dengan salah satu pemain dari trompe di Desa Pringgasela Selatan ini, ada Robi CS. Gimana? Tadi menang atau kalah, Robi? Kalah. Kalah? Kenapa bisa kalah nih? Jatuh. Jatuh. Tapi tadi di awal sempat menang ya? Iya. Yang keduanya kalah. Iya. Kenapa bisa jatuh tuh? Boleh cerita dong? Kurang kompak. Gak kompak. Tapi seru nggak tadi mainnya? Seru. Apa yang seru, Robi? Bisa melatih kekompakan. Terus apa lagi? Bisa ketawa bareng sama teman. Sering nggak sih main permainan tradisional seperti ini? Sering. Sering atau jarang? Jarang. Kamu jarang, yang lain sering mungkin ya. Tapi dibandingkan dengan main handphone, main gadget sekarang, menurut kalian tuh seru yang mana nih? Seru yang ini. Kenapa Robi seru main permainan tradisional? Karena bisa melatih kekompakan. Terus? Ketawa bareng sama Ketawa teman. bareng. Oh aduh, jadi tadi kakak juga lihat ya kalian ketawa-ketawa bareng, terus atur strategi juga penting ya, Doni ya? Oke. Bentuk pemajuan kebudayaan desa yang merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Desa Pringgasela Selatan juga diwujudkan dengan pengenalan kesenian untuk anak-anak desa. Beragam tarian khas Pulau Seribu Masjid ini ditampilkan dalam sebuah panggung kebudayaan di Desa Pringgasela Selatan. Desa Pringgasela Selatan yang memiliki 7 kewilayahan ini juga dikenal dengan permainan musik tradisional Klenang Nunggal. Klenang Nunggal merupakan alat musik yang terbuat dari kuningan dan gendang. Klenang Nunggal biasanya dimainkan oleh 20 orang lebih dengan formasi melingkar, dengan pemimpinnya berada di tengah para pemain yang memegang gendang. Ada teknik bermain yang dilakukan, sehingga akan memunculkan suara musik tradisional yang khas. Klenang Nunggal muncul di desa ini pada 90-an. Klenang Nunggal sempat vakum selama 25 tahun. Dahulu, Klenang Nunggal digunakan sebagai musik tradisional pengiring pernikahan. Berkat adanya pendampingan pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini, Klenang Nunggal mulai bangkit dengan adanya regenerasi para pemainnya. Hal itu disampaikan oleh Amak Maisur, pemain Klenang Nunggal tertua di Desa Pringgasela Selatan, yang saat ini usianya menginjak 70 tahun. Nah, harapannya nih Ama soal Klenang Nunggal yang sudah mulai eksis kembali ke depannya tuh menurut Ama gimana? Ya berarti sih senang tetap sena latihan ada dana ara tekadu biaya protokol teh ya tendengang le pemerintah ya peteke aja kengene te nguruk pemuda-muda ini itu waktu akan teh mau jarak mulai Sebelum acara puncak Festival Donggala, beragam kebudayaan tradisi lain juga ditampilkan, mulai dari permainan alat musik tradisional gambus hingga nonton wayang tanak gadang. Pementasan kebudayaan yang dimiliki Desa Pringgasela Selatan ini dijadikan media hiburan untuk warga Desa Pringgasela Selatan. Unggulnya potensi budaya di Desa Pringgasela Selatan tak lepas dari pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan yang meluncurkan program pemajuan kebudayaan desa sejak 2021. Pemajuan kebudayaan desa merupakan upaya membangun desa mandiri melalui peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi desa di tengah perkembangan zaman. Program pemajuan kebudayaan desa menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pendampingan itu kan baik langsung maupun kita dibantu oleh daya desa.
Daya Desa ini kan anak-anak muda yang berasal dari desa, dari program pemajuan kebudayaan desa ini. Jadi tentu saja harapan kita adalah bahwa dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda bisa menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak muda di sekitarnya untuk bagaimana mewujudkan pelestarian kebudayaan itu. Jadi berupa praktek-praktek baik yang bisa terus muncul, dikembangkan. Proses pendampingan yang dilakukan Kemendikbudristek ini melewati 3 proses panjang untuk menjadikan sebuah desa menjadi desa budaya yang mengenal, menggali, dan memaksimalkan kebudayaan desa yang dimiliki. Proses pendampingan yang kita lakukan melalui program pemajuan kebudayaan desa itu mulai dari melakukan melihat atau menemukan potensi, kenali potensi desa gitu. Nah, kemudian pengembangan dan pemanfaatannya. Nah, ketika kita melakukan pendampingan untuk kenali potensi desa itu, kita melihat bukan saja apa yang ada, Mas, tapi apa yang mereka inginkan untuk terus berlanjut. Jadi misalnya seperti tenun ini adalah bagian pilihan dari masyarakatnya gitu. Karena tenun itu bukan hanya sebagai sebuah wastra, tapi juga sebuah hasil karya seni dan juga bagian dari kepribadian masyarakatnya, punya nilai filosofi gitu. Dan selain itu juga seperti saya katakan tadi, ketika ini terus dibina, dikembangkan, bisa juga membuat satu nilai tambah bagi ekonomi keluarga. Program pemajuan kebudayaan desa yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global agar desa tidak kehilangan jati dirinya. Maksud dan tujuan dari apresiasi Desa Budaya 2023 ini, kita ingin memberikan sebuah penghargaan apresiasi kepada khususnya masyarakat desa yang sudah melakukan lompatan besar dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Di hadapan megahnya Gunung Rinjani, ribuan warga dari 7 wilayah desa Pringgasela Selatan mulai memadati salah satu titik desa Pringgasela Selatan. Sejak pagi sekali, para warga ini mulai berdatangan dengan memakai baju adat yang mereka miliki. Baju berwarna hitam dengan corak emas ini disebut lambung, salah satu pakaian adat yang dimiliki masyarakat Lombok. Tak sekedar memakai baju adat, ribuan ibu-ibu ini juga membawa wadah berbentuk lingkaran yang disebut nyiru, yang berisi aneka jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Lombok. Mereka semua akan melakukan tradisi leluhur mereka, yakni Nyiru Jaja Bejangkongan, yang menjadi puncak acara Festival Donggala 2023. Nyiru Jaja Bejangkongan merupakan tradisi kuliner masyarakat Pringgasela Selatan tempo dulu, yang biasanya digelar menjelang panen raya. Prosesi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tabuhan gendang belek menjadi pembuka arak-arakan Nyiru Jaja Bejangkongan. Gendang belek merupakan salah satu musik tradisional khas Lombok yang dimainkan oleh belasan orang dengan menabuh gendang. Musik tradisional suku Sasak Lombok ini biasanya dihadirkan saat acara adat. Di belakang para pemain gendang belek ini, barulah ribuan ibu-ibu berjalan membawa nyiru yang berisi jajanan.
Prosesi Nyiru Jajah Bejangkongan mulai diaktifkan kembali oleh masyarakat setempat saat Festival Donggala pertama kali dilakukan pada 2021. Masyarakat desa setempat mengaku berbahagia dan bersukacita saat merayakan Festival Donggala ini. Kegiatan ini dimaknai mereka sebagai ajang silaturahmi sesama warga desa. Nah, ini saat ini saya sudah bersama dengan ibu-ibu yang juga ikut akan berjalan menuju ke titik finish dari Festival Donggala ini. Sudah ada Bu Ika. Bu Ika, boleh cerita Bu, ini sejak kapan persiapan tadi pagi sudah dilakukan? Dari pukul berapa ini Bu? Dari pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi, oke ya Bu ya. Nah, ini menyiapkan apa aja makanan yang dibawa Bu? Jajanannya? Mulai dari nyirunya, jajan tradisionalnya, ada cerorot, ada apa namanya, orok-orok, ada pelemeng, pokoknya semua khas jajan tradisional yang ada di Desa Pringgas Selatan. Lebih dari 1 kilometer mereka berjalan bersama menuju pusat acara dengan tetap menempatkan nyiru di atas kepala mereka. Setibanya di lokasi puncak acara, warga bersama-sama menikmati hidangan yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing. Pak Nizar, Festival Donggala ini apakah bentuk juga dari pendampingan yang dilakukan oleh Kemendikbud atau seperti apa sih Pak? Betul sekali. Jadi pendampingan kita dimulai tahun 2021 dan inilah disitulah Festival Donggala tersebut kita mulai. Dampak positif apa Pak yang dirasakan setelah dilakukan oleh pendampingan oleh Kementerian Kebudayaan itu seperti apa sih Pak di Desa Pringgas Selatan ini? Dampak positifnya sangat luar biasa. Kalau tidak ada program dari Kemendikbud, kami di sini tidak akan bisa berkumpul sama. Festival Donggala mungkin tidak pernah ada. Jadi sangat apresiasi luar biasa kepada Kemendikbud dan program Daya Desa tersebut. Sehingga mulai dari situ kami kembali lagi mengenal budaya kami. Nyiru Jajah Bejangkongan yang merupakan bagian dari Festival Donggala Desa Pringgas Selatan menjadi sebuah identitas dan ekspresi kayanya kebudayaan di Indonesia. Atas konsistensinya dalam upaya pelestarian kebudayaan, pada 2022 lalu Desa Pringgas Selatan menjadi satu dari 5 desa yang menerima apresiasi sebagai desa budaya dari Kemendikbudristek. Pada penghujung 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Dirjen Kebudayaan kembali menggelar apresiasi Desa Budaya 2023. Apresiasi Desa Budaya yang digelar pada Rabu 20 Desember 2023 malam ini menjadi puncak kegiatan program pemajuan kebudayaan desa. Program PKD ini bertujuan untuk membangun kemandirian, kesejahteraan, dan penghidupan yang berkelanjutan dengan berbagai sumber daya yang ada di desa. Pada tahun ini, Desa Pringgas Selatan menjadi tuan rumah acara penghargaan ini yang juga merupakan bagian dari acara puncak Festival Donggala. Penghargaan Desa Budaya ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah bagi warga dan pemerintah desa yang telah sukses menggerakkan dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan desa. Kita membuat sebuah acara apresiasi Desa Budaya tahun 2023. Dan ini merupakan agenda tahunan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam program pemajuan kebudayaan desa. Maksud dan tujuan dari apresiasi Desa Budaya 2023 ini, kita ingin memberikan sebuah penghargaan apresiasi kepada khususnya masyarakat desa yang sudah melakukan lompatan besar dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Nah, ini tidak akan jalan apabila ekosistemnya tidak berjalan dengan baik, baik itu dari pendamping kebudayaan desanya, kepala desanya, dan tentu masyarakat sebagai pemilik budayanya, seperti itu. Dari 230 desa yang dilakukan pendampingan oleh Kemendikbudristek, pada malam apresiasi Desa Budaya 2023 ini, ada 5 desa yang akan menerima penghargaan. 5 desa tersebut diantaranya adalah Desa Bayan asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Desa Danau Lamo dari Provinsi Jambi, Desa Denai Lama asal Provinsi Sumatera Utara, Desa Pule asal Provinsi Jawa Timur, dan Desa Klungkung yang juga berasal dari Jawa Timur. Pemberian apresiasi ini dijadikan stimulan bagi para penerima anugerah untuk terus mengenal, menggali, dan meningkatkan potensi budaya yang dimiliki.
Tentunya sebagai daya desa kami akan terus mengawal pemajuan kebudayaan desa dan juga nantinya akan mengembangkan ke desa-desa yang lain gitu agar lebih mencintai lagi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini dijadikan motivasi atau seperti apa sih untuk kedepannya? Ya, ini stimulan dan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja dalam pendampingan kebudayaan. Terdapat beberapa indikator penilaian dalam pemberian apresiasi kepada 5 desa ini yang melibatkan sejumlah pihak dengan beragam latar belakang, mulai dari pelaku budaya hingga akademisi. Desa yang terpilih dengan menerima penghargaan ini telah memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, memiliki rencana aksi kebudayaan, dan adanya pelibatan unsur warga. Usai menerima apresiasi ini, diharapkan para desa budaya ini akan lebih mandiri untuk memajukan potensi budayanya. Desa yang pertama tentu desa yang sudah memiliki regulasi terkait kebudayaan. Misalnya desa sudah membuat sebuah perdes tentang pemajuan kebudayaan desa, atau desa yang sudah memaksimalkan untuk penggunaan dana desa untuk kebudayaan. Yang kedua adalah desa-desa yang bisa menjalin kerjasama atau jejaring, bisa dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, atau juga dengan komunitas dan juga CSR. Yang ketiga adalah desa-desa yang berinovasi, memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Penghargaan Desa Budaya merupakan bagian dari program pemajuan kebudayaan desa. Program ini menginisiasi masyarakat dan pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan desa melalui pendekatan kebudayaan.